Salam, selamat sore ibu-ibu. Bersyukur bisa bertemu kembali dalam persekutuan pada sore hari ini. Mari kita memuji dari pujian Sang Raja nomor 14, Allah Bapa. Sekali lagi. Kami mengasihimu, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiasan kekudusan dan juga pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, pada sore hari ini kami sungguh ucap syukur dan terima kasih kami boleh bertemu kembali dalam persekutuan pada sore hari ini. Kami menyerahkan persekutuan kami ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Kiranya Engkau sendiri yang hadir, Engkau yang bertakhta di atas setiap puji-pujian kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Pendeta Julius. Tuhan juga urapi dan pakai hamba-Mu agar firman Tuhan pada sore hari ini dapat menjadi satu kekuatan bagi setiap kami dan boleh menjadi berkat bagi kami semua.
Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita lanjutkan lagi dengan puji-pujian kita nomor 159. 159, adakah tempat buat Yesus? Saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Julius. Kita sambut dengan pujian 151, ketika ku lemah. Ketika ku lemah Dia ketika ku jatuh Dia angkat, ketika ku sakit Dia sembuhkan, ketika ku perlu Dia ada. Yesus ku cintakan, Yesus ku pujikan, Yesus ku serahkan hidupku, Yesus ku sembahkan. Sekali lagi. Aku lemah
saya serahkan kepada Pendeta Julius. Ya, selamat sore ibu-ibu sekalian. Berjumpa kembali bersama dengan saya. Kita bersama-sama kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dan memohon kemurahan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami dan kemurahan Allah kepada keluarga, bahkan segala sesuatu yang kami kerjakan sampai hari ini. Tuhan, kami memohon biarlah dalam pembacaan dan perenungan firman ini, Engkau Roh Kudus sekali lagi menolong kami dimanapun kami berada. Mencelikan mata rohani kami, untuk kami dapat menerima firman Tuhan ini dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati dan kerelaan. Sehingga kami dikuatkan dan terus dapat maju untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Halo ibu-ibu, selamat sore. Kita berjumpa kembali ya. Saya percaya Anda semua dalam keadaan sehat dan kemudian juga dalam keadaan penuh dengan sukacita dan kemurahan dari Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka salah satu bagian firman Tuhan di dalam Yeremia 29. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yang sudah menemukan, katakan yes. Oke. Saya akan bacakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ibu-ibu sekalian, kita bisa bayangkan bahwa rencana dalam kehidupan kita tidak berjalan dengan baik. Saya ambil contoh ibu-ibu ya. Di tahun kemarin saya punya rekan kerja sudah mempersiapkan diri untuk menikah. Di tahun 2020 sekitar bulan Mei atau Juni begitu ya. Tapi kenyataan yang terjadi berantakan semua. Sudah dipersiapkan tempat pernikahan, resepsinya, cateringnya sudah siap, bahkan undangannya sudah dikirim. Tapi kemudian pada hari itu, kenyataannya kita kena COVID-19, kemudian ada panjang sekali PSBB, pernikahan dibatalkan, diundur sampai ke beberapa bulan berikutnya. Dan yang terjadi, mereka menikah dalam keadaan yang sangat sederhana, dihadiri hanya oleh 30 orang. Bapak Ibu bayangkan, dari sebelumnya undangannya sudah disiapkan ratusan yang hanya boleh hadir 30 orang. Dalam kesederhanaan itu terjadilah pernikahan ini. Semua yang sudah direncanakan berantakan, tidak karuan. Saya punya saudara ya, saudara saya di Jakarta juga menikah direncanakan bulan Agustus 2020, tapi kenyataan diundur semua. Dia menikah kemudian di bulan Desember hanya dihadiri 30 orang. Semua sudah disiapkan, pernikahan sudah disiapkan. Kemudian gereja sudah disiapkan, tempat resepsi sudah, catering semua, uang semua sudah disiapkan, tinggal dilaksanakan. Kenyataannya tidak jadi. Bahkan saya sendiri tidak bisa hadir waktu itu. Semuanya terjadi begitu cepat dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan mereka menikah dalam kondisi yang sederhana sekali, jauh daripada ekspektasi yang diharapkan. Nah, ibu-ibu saya percaya ada begitu banyak rencana, ada begitu banyak agenda, ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak semua yang sudah dipersiapkan. Tapi kemudian kenyataan berkata lain sehingga kita semua mengalami kekacauan dalam jadwal. Janji kita dibatalkan, rencana kita berantakan semua. Semuanya sangat tidak masuk akal. Dan apa yang terjadi? Banyak orang marah-marah, banyak orang depresi, banyak orang kemudian frustrasi dan stres sampai pada hari ini. Kita tidak tahu rencana apa yang akan jadi. Kita bisa merencanakan A, tapi kenyataan tidak jadi. Saya percaya bahkan dalam keluarga ibu-ibu sekalian, atau ibu-ibu juga, yang sudah mempersiapkan pernikahan anaknya, pernikahan cucunya, atau mempersiapkan perjalanan ke luar negeri, mempersiapkan liburan dan sebagainya, mau melakukan ini, mau melakukan itu, mau melakukan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan dengan baik, tapi kenyataannya gagal. Dan itu membuat kita menjadi jengkel, menjadi kecewa, berlarut-larut, bahkan bertanya-tanya, marah sama Tuhan. Kenapa semua ini terjadi Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merespon seperti itu manusiawi. Tapi hari ini firman Tuhan secara khusus
yang sudah kita baca berbunyi demikian. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Rencana Tuhanlah yang jauh lebih baik dan lebih indah daripada manusia. Firman Tuhan hari ini, Yeremia 29 ditulis oleh Yeremia berdasarkan firman daripada Tuhan untuk orang Israel. Kenapa ibu-ibu? Demikian. Orang Israel pada masa Yeremia ditulis ini, mereka sedang dalam pembuangan di Babel. Orang Israel adalah umat Tuhan. Mereka dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Kita melihat kehidupan orang Israel sangat baik pada masa-masa raja awal-awal, khususnya yaitu Raja Daud dan Salomo. Tapi pada masa raja-raja berikutnya mereka hidup dalam keberdosaan, kenajisan, kedegilan hati mereka, menjauh daripada Tuhan, melawan Tuhan, bahkan menyembah kepada dewa-dewa dan kepada Allah yang asing. Tuhan begitu marah kepada mereka sehingga membuang mereka ke dalam pembuangan, yaitu ke dalam kerajaan Babel. Mereka diangkut dan dibuang ke Babel. Dalam perjalanan mereka tinggal di Babel itu, mereka masih berharap kepada Tuhan bahwa mereka akan segera dipulihkan dan mereka segera pulang ke tanah perjanjian. Harapan mereka bagus. Mereka percaya pada Tuhan akan membawa mereka kembali ke Israel. Itu benar. Tapi kenyataannya berkata lain. Mereka siap-siap. Mereka tidak berpikir panjang karena mereka tahu bahwa sebentar lagi mereka dibawa kembali ke tanah perjanjian. Itu harapan mereka. Itu rencana mereka. Tetapi kenyataan berkata lain. Tuhan mengirimkan firman-Nya melalui Yeremia. Tuhan berkata demikian kepada orang Israel agar mereka melanjutkan hidup. Perhatikan ibu-ibu sekalian. Melanjutkan hidup. Mereka tidak boleh berdiam diri. Bahkan Tuhan berkata, bangunlah rumah. Saya bacakan ayatnya ya. Tuhan berkata bahkan dirikan rumah. Buatlah kebun. Nikmati hasilnya, menikahlah, punyalah anak, ambillah seorang istri bagi anak-anakmu, kerjakan yang terbaik, bangunlah kotamu, usahakan kesejahteraan kotamu. Tuhan ingin orang-orang Israel yang tinggal di Babel atau di daerah Babel, kerajaan Babel, melakukan tugas mereka, melanjutkan hidup mereka, bukan malah menunggu kapan mereka pulang. Ini berbeda dengan rencana sebelumnya. Mereka pikir dalam pembuangan itu mereka sebentar saja, tapi Tuhan berkata lain. Mereka di sana kurang lebih 70 tahun. Mereka hidup, melakukan tugas mereka, menikah, berkebun, melanjutkan kehidupan mereka. Sampai di masa di mana Tuhan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Ibu-ibu, saudara sekalian, seringkali ketika kita mengalami hal-hal yang mengecewakan, kita berdiam diri, stres, depresi, tidak melakukan apapun, kecewa. Kita kadang-kadang tidak bisa move on, bahasanya sekarang anak-anak, menjadi orang yang baperan. Baper itu terbawa perasaan terus-menerus. Tapi hari ini firman Tuhan sangat jelas. Apa yang kita rencanakan, kalau berbeda dengan Tuhan, yang harus diikuti adalah rencana Tuhan. Karena rencana Dia adalah rencana masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh terus dalam kekecewaan. Kita tidak boleh terus baperan. Kita harus move on. Kita harus maju dan melanjutkan hidup kita. Yang sudah terjadi, ya sudah. Sekarang, melalui firman Tuhan ini, lanjutkan hidup kita. Ibu-ibu sekalian, apakah hari ini kita mengalami kecewaan? Pasti iya. Ada banyak orang dalam keluarga kita mungkin yang di PHK, pekerjaan sulit, usaha menjadi sulit. Bahkan kalau kita lihat ya, dalam kondisi sekarang pandemi, ekonomi menurun. Inflasinya cukup besar dan luar biasa. Kita melihat bahwa kondisi yang ada sangat tidak menguntungkan. Dan bahkan mungkin ibu-ibu sendiri punya pengalaman bahwa keluarga, bahkan mungkin Anda sendiri mengalami sesuatu yang membuat Anda kecewa di tahun ini. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Kita harus move on. Lanjutkan hidup kita. Mari kita berkarya.
lakukan tugas kita. Yang harus bekerja dengan baik. Yang harus mengurusi rumah tangga, mari kita melakukan bagian kita dengan baik. Yang akan melayani Tuhan, lakukan itu semua dengan baik. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Move on, lanjutkan hidup kita. Jangan kecewa, jangan terus-menerus depresi, jangan terus-menerus terbawa perasaan. Jangan terus-menerus menyalahkan Tuhan. Lanjutkan hidup kita. Mari kita melakukan yang terbaik. Seperti perintah Tuhan ini. Sehingga ketika kita melakukan bagian kita sebenarnya pada dasarnya sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa Dia yang akan merubah apa yang terjadi, yang tidak menyenangkan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa, yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Nah, ibu-ibu saudara sekalian, apakah hari ini memberikan kekuatan pada kita? Marilah percaya kepada Dia sebagai sang pemilik dari waktu. Dialah yang ada dahulu, dan yang sampai kapanpun Dia akan tetap ada. Dia kekal. Dia tahu Bapak Ibu di masa depan. Dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Marilah kita percaya dan berharap hanya kepada Dia saja. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan supaya kita dapat melanjutkan kuat dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ibu-ibu ya. Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah seruan kami Tuhan. Kami yang hari ini dalam kekecewaan, kelemahan, keputusasaan. Bahkan kami tidak merasa punya pengharapan. Hari ini melalui firman Tuhan kami dikuatkan untuk move on. Jalan, melanjutkan hidup kami. Tinggalkan semua yang sudah terjadi. Serahkan apa yang ada di depan kepada Tuhan. Itulah pernyataan iman kami. Dan kami mau tahu dan kami mau Tuhan bahwa menyerahkan semuanya itu kepada Engkau sendiri sebagai sang pemilik hidup daripada kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur dan doa kami. Di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Julius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Julius. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Ibu-ibu mempersiapkan celengannya, masukkan persembahan kita ke celengan yang sudah dibagikan sama pengurus. Kita memuji dari pujian nomor 303. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, ku meninggikan nama-Mu, ku menyenangkan hati-Mu Tuhanku. Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya Dia cintaku. Sekali lagi. Dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya.
masuk di dalam doa persembahan. Bapa, terima kasih pada sore hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang akan mengurapi persembahan-persembahan kami sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di persekutuan FEBI kami ini ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan ya Tuhan maupun yang belum ya Tuhan, kiranya semua boleh diberikan kekuatan, diberi kesehatan, kemampuan dan hikmat untuk tetap setia, lebih berserah, bersandar hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa berkat saya serahkan kepada Pendeta Julius. Ibu-ibu sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau sekalian dan memberi damai sejahtera. Biar damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan dari Tuhan untuk ibu-ibu, keluarga, dan semua pekerjaan dan pelayanan Anda hari ini sampai Maranatha. Amin, amin, amin. Kita tutup ibadah ini dengan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibu-ibu sekalian, selamat sore, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semoga kasih karunia Tuhan bagi keluarga Anda sekalian. Amin.